Ina bola-balik menatap layar ponselnya. Pesan yang dikirimkan pada Dante sejak beberapa jam yang lalu tak kunjung mendapat balasan. Ia mulai tak nyaman dan bergegas menemui pria itu. Namun, ia juga sadar saat ini Pak Maheru tengah ada di rumah. Tak mudah untuk pergi keluar sendirian. Di waktu yang bersamaan pula, Pak Maheru keluar dengan pakaian yang rapi, tak lupa dengan setelan jas hitam. Ina berjalan mendekat ketika sang suami telah benar-benar turun dari tangga. "Mau kemana, Mas?" tanya Ina. Pak Maheru membuang napas berat. "Aku harus pergi ke luar negeri malam ini, sayang. Ada urusan penting yang harus diselesaikan." "Kamu di rumah sendirian gak apa-apa?" Ina berpikir sejenak. "Kesempatan bagus. Aku mau ke rumah sakit aja, Mas. Aku juga mau lihat keadaan Naola." Pak Maheru tersenyum senang. Ia menarik tubuh Ina dan memeluknya erat. "Kamu memang istri terbaik." Ina membalas pelukan dengan rasa jijik. "Iya, Mas." Pak Maheru akhirnya mengantar Ina ke rumah sakit terlebih dahulu sebelum ia pergi ke bandara dan terbang untuk mengurus segala urusannya. Dengan hati yang riang, Ina menghampiri Dante yang tertidur di kursi. Naola sudah dipindahkan ke kamar inap, jadi keluarga pasien bisa ikut menjaga dan menginap di dalamnya. "Aku pergi dulu, ya, sayang," pamit Pak Maheru dan mengecup kening Ina. Pria itu juga mendekat ke berangkar. Tangannya mengusap puncak kepala Naola dan mengecupnya lembut. "Cepat sembuh, nak." Dante sebenarnya sudah terbangun sejak pintu berderit. Namun, ia sengaja memejamkan mata gara bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah kepergian Pak Maheru, Ina menarik kursi dan duduk di samping Dante. Tangan lentiknya melingkar di pinggang pria itu. Hal itu sontak membuat Dante kaget bukan main. Ia menepis dengan kasar hingga Ina hampir terjatuh dari kursinya. "Kamu kenapa, sih?" tanya Ina dengan kesal. Dante berdiri. "Maaf, tadi mimpi buruk." Ina mengerutkan dahi. "Mimpi buruk?" Bewonya membuat Dante bingung harus berbicara apa. Untungnya Bi Arara kembali dengan 2 nasi kotak di tangannya. Ibu ada di sini." "Bibi cuma beli 2 kotak makan." Wanita itu mendekat. "Ibu udah makan?" "Bukan urusanmu." Ina bergegas keluar dari kamar itu. Bi Araya menatap Dante dengan rasa bingung. Dante hanya menggelengkan kepala dan mengambil 1 kotak nasi. Bi Araya pun lebih memilih makan daripada mengurusi istri muda majikannya yang tak jelas tingkahnya. Naola perlahan membuka mata. Cahaya lampu membuat ia sedikit meringis karena terasa menusuk ke retina. Bau yang menusuk hidung membuat ia langsung mengenali tempat itu. Setelah matanya benar-benar terbuka, ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Di sampingnya ada Dante yang tertidur dengan sebelah tangan dijadikan bantal. Gadis itu tersenyum manis. Netra Naola berpaling ke arah sudut ruangan. Di sana Bi Araya tertidur tampak pulas. Naola juga menatap ke jam dinding yang menunjukkan angka 2 dini hari. Ia menghela napas pelan. Sudah berapa jam dia tergolek di ruangan itu? Naola hendak mengangkat tangan kanannya, terasa nyeri. Bibirnya tanpa sadar meringis kecil. Hal itu ternyata membuat pria yang tidur di dekatnya terbangun. "Kenapa? Apa yang sakit?" Dengan sigap lelaki itu memeriksa. Naola menggelengkan kepala, menandakan ia baik-baik saja. "Nau mau ke kamar mandi," kata gadis itu pelan. Dante berbelik dan menatap Bi Araya, kakinya perlahan melangkah dan membangunkan wanita itu. Bi Araya." Dante mengguncang lengan Bi Araya. Namun,
wanita itu hanya menggeliat dan terus melanjutkan tidurnya. Hal itu terjadi beberapa menit. Om, Nao udah nggak tahan lagi. Gadis yang di atas berangkar mengeluh. Tapi... Dante bingung harus berbuat apa. Di satu biaraya tak bisa dibangunkan, di satu sisi lagi haruskah ia yang mengantarkan Naula ke kamar mandi? Om, tak ada pilihan lain. Dante akhirnya membantu Naula ke kamar kecil. Dante berdiri di dekat pintu dengan tangan memegang infus milik Naula. Wajahnya dialihkan ke arah berlawanan dengan Naula yang sudah duduk untuk buang air kecil. Om, Naul nggak bisa buka celananya. Gila. Dante pura-pura tak mendengar. Om, bantuin Nau. Tolong tarikan ujung ini. Tata. Om, cepetan. Naula setengah berteriak. Tangan Dante meraba-raba, matanya dipejamkan rapat-rapat. Lelaki itu akhirnya bisa membantu Naula, meski jantungnya berdebar bagaikan dikejar-kejar. Hingga Naula selesai, Dante masih memejamkan mata. Om, itu infusnya gantungkan lagi. Dante akhirnya membuka mata dan menuruti perintah Naula. Pria itu seperti membeku, bibirnya keluh, tak bisa mengeluarkan bahkan satu kata pun. Di saat semua selesai, biaraya tersentak dan mendekat ke tempat tidur Naula. Apa yang bisa bibi bantu, Non? Dante menatap biaraya tajam, dalam hati ia berteriak pada wanita itu. Naula menggelengkan kepala dan tersenyum. Gadis itu kemudian menarik selimut menutupi hingga dadanya dan memejamkan mata. Biaraya hanya menghela napas dan kembali ke tempat semula untuk melanjutkan tidurnya. Sedangkan Dante masih berdiri dengan perasaan kacau balau. Saya mau cari angin keluar. Pria itu akhirnya memilih keluar untuk mengisi udara di rongga dadanya yang sesak. Dikta menatap sekeliling garasi, tetapi tak kunjung menemukan orang yang dicari. Ia bahkan mencari keberadaan mobil yang biasa digunakan untuk menjemput Naula, tetapi tak sama sekali ditemukan. Belum pulang lo? Tanya teman Dikta yang mulai memacu motor. Dikta menggelengkan kepala. Gue masih ada urusan. Lelaki itu kemudian berjalan kembali ke kompleks sekolah. Ia bergegas ke kelas 11. Namun, ia tak bisa menemukan Naula. Untungnya ia berpapasan dengan Zeni, ia pun segera mendekat. Sorry, gue mau tanya, Naula kemana? Zeni tak langsung menyahut. Ia menatap Dikta agak lama dan menggelengkan kepala. Zeni pun bergegas meninggalkan Dikta. Hei, lo pasti tahu Naula kemana? Lo teman dekatnya, kan? Dikta tak berhenti sampai di situ. Zeni mulai jengkel dengan orang-orang yang selalu bertanya tentang Naula. Ia bukannya tak tahu, tetapi memang tak ingin memberitahu pada siapapun tentang keadaan Naula. Gue bukan nyokapnya, jadi gue nggak tahu. Tapi lo temannya. Pekik Dikta membuat Zeni berhenti melangkah. Gadis itu berbalik dan berdiri tepat di hadapan Dikta. Teman juga punya batasan. Nggak semua hal pribadi diurusi oleh teman. Paham nggak lo? Dikta tersenyum sinis. Teman macam apa yang nggak tahu di mana temannya berada? Lo itu cuma pura-pura doang kan temenan sama Naula. Sebenarnya lo punya niat tersembunyi. Zeni yang telah mencoba tetap tenang sejak tadi pun mulai emosi. Ia mengepalkan tangan dan menarik kerah baju Dikta. Sekarang gue tanya lo. Lo ketua OSIS, apa lo tahu semua urusan murid di sekolah ini? Lo tahu? Nggak usah sok tahu, deh. Mending lo urusin hidup lo yang nggak ada kejelasan. Zeni menghempaskan kerah baju Dikta dari tangannya. Dikta menahan emosi yang membeludak.
Tangannya terkepal kuat. Jika saja yang di depannya itu bukan perempuan, mungkin Sedua dihajar habis-habisan. Apa? Lo mau mukul gue? Nah, pukul. Zeni memajukan diri. Dikta mundur beberapa langkah. Gila, ya lo. Lelaki itu kemudian memilih pergi daripada memperpanjang masalah dengan Zeni. Zeni berdecis dan meninggalkan tempat itu. Dikta memaki-maki selama perjalanan. Ia tak pernah merasa dijatuhkan seperti itu selama hidupnya. Ini pertama kali dan oleh perempuan pula. Lelaki itu tak bisa menahan diri untuk tidak emosi ketika mengingat setiap ucapan Zeni. Motor Dikta berhenti ketika tiba di lampu merah. Tanpa sengaja matanya menangkap sosok Zeni yang naik taksi. Dengan senyuman licik, Dikta mengikuti gadis itu setelah lampu jalan berganti menjadi hijau. Beberapa menit berlalu, taksi yang membawa Zeni berhenti di depan rumah sakit. Dikta awalnya ragu untuk turun, tetapi ia tak berpikir terlalu banyak dan memilih turun dan membuntuti Zeni diam-diam. Dikta bersembunyi di balik tembok ketika Zeni masuk ke sebuah ruangan. Lama gadis itu tak keluar hingga ia melihat Bi Araya juga masuk ke dalam. Itu kan pembantunya Naola? Kenapa di sini? Apa jangan-jangan Naola? Ia tak menyelesaikan kalimatnya. Ia menerobos masuk. Lelaki itu tersentak ketika melihat Naola tergolek di atas tempat tidur. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di sana. Semua kaget melihat kehadiran lelaki berseragam putih abu-abu secara tiba-tiba. Kamu ngajak dia, Zen? Tanya Naola sambil menatap Zeni. Zeni menggelengkan kepala tegas. Enggak. Gadis itu kemudian turun dari kursinya. Heh, lo ngapain di sini? Gue mau jenguk Naola. Dikta melewati Zeni begitu saja. Lo kenapa, Nao? Sakit apa dan gimana keadaan lo? Naola memijit pelipisnya. Lo ngapain sih di sini? Gue jenguk lo. Tapi gue nggak mau dijenguk sama lo. Naola benar-benar tak nyaman dengan kehadiran Dikta yang tiba-tiba. Om Dante kemana? Om. Naola berteriak histeris. Keributan itu memicu datangnya perawat. Naola meminta agar mereka mengusir Dikta dari hadapannya. Awalnya lelaki itu menolak, tetapi karena Naola terus berteriak memintanya pergi, akhirnya ia keluar dari ruangan itu. Zeni menyeret Dikta menjauh dari ruangan Naola. Lo buntutin gue, kan? Lo itu, gue udah bilang, nggak semua hal harus lo urusin. Lo lihat sekarang. Gue cuma pengen lihat Naola. Apa salahnya? Keke Dikta tak merasa bersalah. Tapi Naola nggak mau lihat lo. Itu masalahnya. Zeni mendorong Dikta agar secepatnya pergi. Di waktu itu pula, Dante muncul dengan sebuah bingkisan di tangannya. Kenapa, Zen? Tanya lelaki itu pada Zeni. Tatapannya beralih ke Dikta yang juga menatapnya. Gak ada apa-apa, Om. Om dicariin sama Naola. Zeni sebisa mungkin mengganti fokusnya. Dante menganggukkan kepala dan melewati mereka begitu saja. Zeni membuang napas panjang dan berniat mengikuti langkah Dante. Namun, tangan Dikta lebih cepat menahannya. Apalagi, sih? Zeni tak bisa lagi menahan amarahnya. Kenapa gue nggak bisa masuk? Kenapa pria itu bisa? Pertanyaan itu membuat Zeni menepuk dahi. Lo nggak selevel dengan dia. Gadis itu mengempaskan tangan Dikta, lagi dan lagi. Kakinya dengan cepat melangkah sebelum Dikta mengatakan apa-apa lagi. Kepalanya berkedut menghadapi lelaki seperti Dikta. Ia menggelengkan kepala dan membuka pintu ruangan tempat Naola dirawat. Setelah kembali dari rumah sakit, Dikta banyak memikirkan ucapan Zeni di rumah sakit tadi.
Ia tak habis pikir kenapa gadis itu begitu tak menyukainya untuk mendekati Naola. Selain itu, Zeni juga mengatakan ia tak selevel dengan bodyguard itu. Dikta kembali mengingat-ingat ucapan temannya beberapa hari lalu. Hubungan Naola dan bodyguard itu bukan sekadar yang terlihat. Dikta duduk di emperan rumahnya, berdiam diri dengan ponsel masih memutar musik galau. Beberapa kali lelaki itu membuang napas kasar, betapa ia penasaran dengan hubungan Naola dan sang bodyguard. Gue nggak bisa gini terus, katanya sembari bangkit dari tempat duduknya. Dikta mematikan ponsel dan mengambil kunci motor dari dalam rumah. Hari ini juga ia harus bisa menjawab semua rasa penasaran itu. Motor Dikta memasuki area rumah Naola. Ia memarkirkan di pinggir jalan dan mengendap-endap masuk melalui gerbang yang terbuka. Baru beberapa langkah, kaki Dikta terhenti ketika melihat seorang perempuan duduk di kursi depan dengan tangan asyik memainkan ponsel. Dikta kenal orang itu karena beberapa hari lalu ia bertamu dan bertemu dengan orang itu. Dikta mendaham pelan, membuat perempuan itu menoleh. "Lo? Ngapain kesini? Cewek lo kagak ada di sini." Ina acuh tak acuh dah kembali asyik bermain ponsel. Dikta tak diam saja, ia tetap melangkahkan kaki hingga tepat di depan Ina. Wanita itu tampak kesal dan menatap tajam ke arah Dikta. "Apa sih mau lo?" Ina berkacak pinggang. Dikta tahu jika perempuan itu adalah ibu tiri Naola, yang usianya tak jauh beda. Dikta tersenyum kecil dan duduk di kursi kosong. Ina membelalakan mata dan bersiap mengusir lelaki itu. "Tunggu dulu, tante. Gue perlu bantuan lo. Gue bukan tante lo. Pergi sana." Usir Ina kasar. Dikta menggelengkan kepala. "Gue cuma tanya beberapa hal, abis itu gue pulang. Nggak usah buru-buru, nggak ada orang di rumah, kan?" Ina terdiam sesaat, ia menoleh ke dalam rumah. Benar, saat ini tak ada orang lain di rumah selain dia. "Apa? Cepat katakan." Dikta mendeham. "Gue penasaran sebenarnya gimana hubungan Naola dengan bodyguardnya. Gue kok ngerasa kalau mereka itu nggak cuma sekadar majikan dan bodyguard. Lo tahu sesuatu, kan?" Ina menatap Dikta tajam. Jika ditanya tahu atau tidak, jelas perempuan itu tahu. Ia tersenyum sinis kemudian. "Lo datang ke sini jauh-jauh cuma mau tanya soal itu? Lo nggak punya mata? Nggak bisa lihat hubungan mereka? Jelas banget mereka cuma majikan dan bodyguard." Dikta menggelengkan kepala. "Tapi gue nggak percaya. Gue yakin mereka ada sesuatu. Bodyguard itu pasti suka sama Naola." "Hei!" Ina berteriak, tak tahan lagi menghadapi Dikta. "Naola yang kecentilan bukan Dante." Dikta tercengang dan menutup mulutnya sedikit. "Oh, jadi benar ada sesuatu di antara mereka. Dan ini terlibat dengan lo? Lo kurang kerjaan banget, ya, pergi nggak lo?" Usir Ina dengan tangan yang terangkat hendak memukul Dikta. Namun, anak lelaki itu menangkap tangan Ina dan menggenggamnya erat. "Gue belum siap, tante." Di saat itulah Naola muncul ditemani oleh Zeni, Biaraya, dan Dante. Mereka semua kaget ketika melihat Dikta dan Ina berpegangan tangan. Dante dengan cepat mendahului Naola yang hendak menghampiri Ina. Pria itu menepis tangan Dikta secara kasar. Baik Dikta dan Ina pun terkaget dengan kehadiran mereka. "Lo ngapain di sini?" tanya Zeni pada Dikta. Matanya menajam melihat wajah lelaki itu. Dikta menggelengkan kepala. "Gue cuma mau nungguin Naola, tadi gue nggak bisa jenguk dia di rumah sakit." Zeni tersenyum sinis. "Lo tahu dari mana kalau Naola pulang hari ini, ha? Lo pasti punya tujuan lain ke sini, ya, kan?"
Tatapan Zeni mengintimidasi. Dikta mengangkat bahu. Gue nggak punya tujuan lain selain Naola. Bukan kayak orang lain. Perkataan itu membuat Dante menoleh seketika. Kakinya hendak maju, tetapi tangan Ina menarik bajunya pelan. Pria itu menahan diri dan tetap mencoba tenang. Ia mendekat ke arah Naola yang dipegang oleh Bi Araya. "Ayo, Bi, bawa Non Naola masuk." Bi Araya menganggukkan kepala dan menuntun Naola ke rumah. Diikuti oleh Dante dari belakang. Tak ketinggalan pula Zeni masuk ke rumah setelah melotot pada Dikta. Ina yang dari tadi diam pun hendak berbalik, tetapi tangan Dikta menahan dengan cepat. Ina menepis kasar, dan meminta agar lelaki itu pergi saja. "Gue lihat apa yang tadi terjadi. Gue juga tahu hubungan lo dengan bodyguard itu. Jadi, lo bisa pilih bantu gue atau rahasia lo gue bongkar." Dikta tersenyum puas karena punya pegangan untuk mengancam Ina. Ina terkekeh kecil. "Lo pikir gue percaya sama bocah kayak lo?" Ia pun berbalik dengan cepat dan menutup pintu. Dikta meremas tangannya. "Lo bakal nyesel lakuin ini ke gue, Fasya Ina." Naola golek di tempat tidur dengan bantuan Bi Araya. Tangannya masih diperban karena belum sembuh total. Zeni dengan siaga mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan di kamar sahabatnya. Mulai dari tidur, air minum, buah-buahan, cemilan, dan lainnya. Dante berdiri di ambang pintu dengan tatapan fokus pada gadis yang terbaring. Lelaki itu tak banyak bicara sejak kembali dari rumah sakit. Naola juga tak bertanya banyak hal, terutama tentang adiknya. Naola bisa melihat garis kesedihan di wajah lelaki itu. Namun, gadis itu belum berani bertanya alasannya kenapa memilih tak pergi setelah Naola sadar. Bi Araya dan Zeni keluar dari kamar Naola. Naola mengucapkan terima kasih. Setelah mereka keluar, Naola memanggil Dante yang memang tetap berdiri di balik pintu. Dante masuk dengan langkah yang tegap. "Om, Nau udah sembuh. Om bisa pulang kampung sekarang." Itulah kalimat pertama yang diutarakan Naola. Jujur, dalam hatinya tak ingin Dante pergi kemanapun, tetapi ia juga tak boleh egois. Pria itu punya keluarga yang pasti membutuhkannya. Lagian jika hanya ditinggal seminggu, Naola rasa tak akan ada masalah. Dante tak merespons, ia tetap berdiri di depan gadis itu. Naola meraih tangan pria itu. Dante terkesiap, tetapi tidak menolak genggaman tangan gadis itu. "Om pasti mau pulang, kan?" "Nau nggak masalah. Om bisa." "Saya baik-baik saja, Nona," potong Dante cepat sebelum Naola menyelesaikan kalimatnya. Gadis itu melepaskan genggaman tangannya dan menundukkan kepala. "Maafin Nau, semua gara-gara Nau." Dante menggelengkan kepala. "Ini bukan salah Nona, ini sudah jadi keputusan saya. Jangan khawatir." Naola mengangkat kepalanya lagi. Ia menyeka sudut matanya yang mulai berair. "Boleh nggak Nau peluk Om Dante?" Naola merentangkan tangan. Dante agak ragu. Tetapi beberapa detik kemudian, ia membungkuk dan menerima pelukan hangat dari gadis itu. Dante bisa merasakan kehangatan dalam dirinya yang mengalir. Mata lelaki itu terpejam, menikmati momen itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dante bisa merasakan kembali kehangatan. Perlahan air mata menetes dari sudut matanya. "Om, Nau minta maaf karena sering bikin masalah untuk Om. Tapi Nau mohon jangan pernah tinggalkan Nau." Dante sontak menghapus air matanya dan menganggukkan kepala di bahu gadis itu. Pintu berderit, kedua tersentak dan menoleh ke arah ambang pintu. Di sana Ina berdiri dengan tangan yang terkepal. Matanya memancarkan kemarahan yang dahsyat. Dante melepaskan pelukan dan sontak berdiri tegak.
Ina berjalan mendekat dengan tatapan tajam kedua orang yang ada di depannya. Satu tamparan melayang ke pipi Naola. Gadis itu tak bereaksi. Dasar nggak tahu diri. Mau lo apa, sih, ha? Ina berteriak dan hendak menarik rambut Naola. Dante tak tinggal diam, dia menarik dan mendorong tubuh Ina hingga terlempar dan menabrak tembok. Wanita itu meringis kesakitan, sedangkan Dante langsung melindungi Naola. Tolong keluar dari ruangan ini, suruh Dante pada Ina. Ina berdecak kesal. Emang lo siapa bisa ngatur-ngatur gue, ha? Wanita itu masih mencoba mendekati Naola. Dante tak bisa membiarkan itu. Dengan kasar ia menarik tangan Ina dan membawanya keluar dari kamar Naola. Ia bahkan tak peduli di tangga, terus menyeret tangan wanita itu. Lepasin gue, berontak Ina. Dante tak menyahut. Di lantai bawah mereka berpapasan dengan Zeni dan Biaraya yang membawa mangkok berdiri air dan kain lap. Ada apa, Mas Dante? Tanya Biaraya sambil melihat Ina yang meringis kesakitan karena genggaman tangan Dante pada pergelangannya. Bi, tolong jaga Naola sebentar. Saya harus mengurus ini. Dante membawa Ina ke taman belakang. Biaraya menganggukkan kepala dan bergegas menaiki tangga. Sedangkan Zeni masih berdiri di tempat untuk beberapa waktu hingga memutuskan membuntuti Dante dan Ina. Ia harus memastikan sesuatu yang telah dicurigai sejak beberapa hari lalu. Zeni bersembunyi di balik tirai. Dari sana ia bisa melihat apa yang dilakukan sejoli di taman. Meski akan susah baginya untuk mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Zeni terbelalak dan menutup mulutnya ketika melihat Ina menyentuh mulut Dante dengan mulutnya. Tangan dan kaki gadis itu bergetar hebat. Entah kenapa dadanya ikut sesak jika membayangkan Naola mengetahui hal itu. Meski Dante tampak menolak, Zeni bisa yakin jika keduanya ada hubungan tersembunyi seperti yang diduga beberapa hari lalu. Zeni berlari meninggalkan tempat itu masih dengan tubuh yang bergetar. Ia menaiki tangga dan setengah berlari ke kamar Naola. Gadis itu membuka pintu dan melihat sahabatnya tersenyum manis sambil bercerita dengan Biaraya. Zeni menekan dadanya ketika mendengar kalimat yang dilontarkan Naola. Bi, Nau rasa Om Dante udah mulai suka sama Nau. Senyum gadis itu melebar. Bagus dong, Non. Biaraya membalas senyuman gadis itu dan terus mengelap badannya. Non Nau harus cepat sembuh biar bisa terus sama Mas Dante. Pasti, Bi. Zeni melangkahkan kaki masuk. Naola dan Biaraya menatapnya bingung karena wajah Zeni pucat pasi. Zen, nggak apa-apa, kan? Kok pucat banget? Naola khawatir melihat wajah temannya. Gue nggak, Zeni belum menyelesaikan kalimat, tubuhnya sudah ambruk dan tergeletak di lantai. Zeni, teriak Naola histeris.